Dalam catatan sejarah dan teori garis evolusi manusia yang umum diterima, makhluk hidup yang diperkirakan sebagai leluhur manusia telah ada sekitar 6 juta tahun yang lalu di bumi. Walaupun temuan bukti arkeologis yang ada belum cukup membuktikan gagasan tersebut, para akademisi sependapat bahwa garis keturunan manusia tidak jauh lebih lama dari itu. Terlepas dari perbedaan pendapat dari hal tersebut, di sela perdebatan tersebut muncul pertanyaan menarik. Jika memang leluhur manusia telah ada ratusan ribu hingga jutaan tahun yang lalu, bagaimana kondisi Antartika di masa tersebut? Apakah Antartika kemungkinan besar sudah sebeku seperti yang kita lihat hari ini? Salah satu gagasan populer yang telah ramai dibicarakan yaitu tentang teori Graham Hancock. Teori itu lahir dari Graham Bruce Hancock, seorang penulis buku terkenal dan jurnalis yang berasal dari Inggris, di mana ia juga aktif dalam diskusi akademis tentang peradaban kuno, prasejarah, dan pseudo ilmiah. Graham Hancock menawarkan sebuah hipotesis menarik mengenai kemungkinan adanya peradaban kuno yang tersembunyi di bawah es Antartika. Meski ide ini menyimpang dari konsensus ilmiah yang ada saat ini, teorinya justru berhasil memikat perhatian banyak orang. Hancock berpendapat bahwa kawasan yang kini tertutup es mungkin pernah menjadi tempat bagi sebuah peradaban kuno yang hilang. Dia mengaitkan pandangannya dengan konsep pergeseran kerak bumi, di mana kerak atau daratan bumi dianggap dapat bergerak, meninggalkan posisi semula, bergeser menuju posisi yang berbeda. Ia menggambarkan teori itu seperti buah jeruk, di mana antara daging buah dengan kulitnya dimungkinkan mengalami pergeseran oleh sebab tertentu. Dalam pandangan Hancock, Antartika mungkin pernah terletak di posisi letak geografis yang lebih hangat secara iklim, bukan di kutub selatan yang beku seperti saat ini. Jika teori ini benar, maka benua tersebut bisa saja mendukung adanya kehidupan dan peradaban sebelum akhirnya berubah menjadi es yang kita kenal sekarang. Namun, penting untuk dicatat bahwa teori tentang pergeseran kerak bumi yang diajukan oleh Hancock tidak didukung oleh konsensus ilmiah saat ini mengenai dinamika lempeng tektonik. Berdasarkan pemahaman modern, pergeseran kerak bumi secara cepat dan dramatis tidak mungkin terjadi. Namun ada kemungkinan kecil terjadi jika kita membicarakannya pada periode yang sangat lama, antara ratusan ribu hingga jutaan tahun yang lalu. Memang, secara pembuktian ilmiah teori Hancock sendiri sangatlah lemah. Oleh sebab itu, ia mulai mencari bukti pendukung lainnya untuk memperkuat gagasannya. Salah satunya yaitu ia berusaha mencari tahu tentang bukti adanya suatu peradaban kuno yang hilang. Ia mulai mengeksplorasi mitologi dan teks-teks kuno, mencari keterkaitan antara berbagai catatan sejarah, mitos, legenda, dan literatur agama dari berbagai belahan dunia. Ia pun menemukan berbagai cerita yang memiliki kemiripan dari sumber yang berbeda. Dia menganggap bahwa banyak dari cerita-cerita yang sama ini dapat diartikan secara simbolis sebagai gambaran dan petunjuk tentang peradaban kuno yang hilang. Hancock menggarisbawahi bahwa banyak cerita tentang peradaban kuno yang hilang diakibatkan oleh bencana besar seperti banjir masif atau tabrakan komet. Hancock percaya bahwa warisan dari peradaban kuno yang runtuh akibat bencana besar mungkin dapat dilihat dalam pola-pola pemetaan tertentu. Ia berkesimpulan bahwa para penyintas dari bencana ini mungkin telah berkeliling ke berbagai belahan dunia demi bertahan hidup. Mereka juga menyebarkan pengetahuan dan teknologi mereka, yang kemudian mempengaruhi perkembangan peradaban berikutnya seperti Mesir dan Sumeria. Salah satu aspek yang menarik dari teorinya adalah identifikasi kesamaan dalam arsitektur, struktur, dan penataan astronomi di situs-situs kuno yang ditemukan hari ini. Hancock menganggap bahwa ini adalah bukti adanya pengetahuan bersama yang diturunkan dari peradaban yang lebih tua.
Dia meyakini bahwa warisan peradaban ini mencakup tidak hanya teknik arsitektur dan pengamatan astronomi yang canggih, tetapi juga kemungkinan adanya teknologi dan kebijaksanaan yang hilang. Menariknya, diperkirakan pembangunan situs kuno Göbekli Tepe yang ada di Turki diperkirakan 11.600 tahun yang lalu, yang mana secara kebetulan sama dengan periode yang ditetapkan oleh Plato untuk tenggelamnya Pulau Atlantis. Meskipun ide-idenya menarik dan memicu imajinasi, gagasan dari Hancock ini pada komunitas ilmiah sering kali ditolak dengan berbagai landasan ilmiah tertentu. Berpindah kepada temuan terkini tentang terbentuknya Antartika. Pada masa Eosen, atau sebuah periode dalam skala waktu geologi yang berlangsung antara sekitar 55,8 juta hingga 33,9 juta tahun yang lalu, kondisi bumi sangat berbeda dari apa yang kita kenal saat ini. Meskipun Antartika berada di atas posisi kutub selatan sekarang, yang mana diketahui iklim di Antartika pada waktu itu jauh lebih hangat, menciptakan lingkungan yang berbeda dari benua es yang kita lihat sekarang. Selama periode ini, benua masih bergerak sebagai akibat dari perpecahan superbenua Pangea. Antartika, yang merupakan bagian dari Gondwana, secara perlahan bergerak menuju posisi saat ini dan akhirnya terisolasi di kutub selatan. Pergerakan benua, seperti pemisahan Australia dan Amerika Selatan, berperan besar dalam perubahan arus laut dan iklim global. Yang paling mencolok dari kondisi Antartika pada waktu itu adalah ketiadaan lapisan es besar yang ada saat ini. Suhu global yang lebih hangat berarti bahwa es yang biasanya memantulkan radiasi matahari kembali keluar angkasa tidak ada, sehingga menyebabkan peningkatan suhu secara keseluruhan. Selain itu, pergerakan tektonik pada periode Eosen juga memainkan peranan penting dalam perpisahan Gondwana. Adalah peristiwa signifikan yang membentuk kembali tata letak daratan dan lautan di planet ini. Salah satu momen kunci adalah pembukaan Drake Passage, selat yang memisahkan Antartika dari Amerika Selatan. Pembukaan ini menyebabkan terbentuknya arus sirkumpolar Antartika, arus laut besar yang berputar di sekitar benua. Arus ini memiliki dampak besar pada iklim, menciptakan gelembung iklim di sekitar Antartika dengan mendistribusikan air dingin dan menghambat masuknya air laut yang lebih hangat dari utara. Ini dianggap sebagai faktor utama dalam proses pendinginan Antartika, yang akhirnya menyebabkan pembentukan lapisan es yang ada saat ini. Dari segi kehidupan di masa itu, catatan fosil memberikan gambaran yang menarik. Fosil-fosil ini menunjukkan bahwa Antartika mendukung beragam flora dan fauna, termasuk hutan beriklim sedang hingga subtropis, dengan berbagai tumbuhan konifer dan pakis. Ini menggambarkan bahwa di daerah yang sekarang menjadi gurun es, iklim pada masa itu lebih hangat dan lembab. Selain itu, tingkat permukaan laut jauh lebih tinggi daripada saat ini, karena tidak ada lapisan es besar yang menahan air. Keberadaan karang yang hanya dapat ditemukan pada kedalaman dekat permukaan laut menunjukkan bahwa garis pantai dan bentuk daratan sangat berbeda, dengan beberapa area yang sekarang merupakan daratan berada di bawah air pada masa itu. Suhu yang lebih hangat dan permukaan laut yang lebih tinggi menciptakan ekosistem laut yang kaya dan beragam di sekitar Antartika. Selama periode Eosen, sekitar 56 hingga 34 juta tahun yang lalu, bumi benar-benar berada dalam fase yang sangat berbeda dari yang kita ketahui sekarang. Antartika, yang saat ini kita kenal sebagai gurun es, dulunya adalah rumah bagi hutan-hutan yang rimbun dengan iklim sedang hingga subtropis. Kita bisa membayangkan pepohonan seperti tumbuhan runjung dan pakis tumbuh subur di sepanjang pantai. Sesuatu yang sangat kontras dengan apa yang kita lihat di sana sekarang. Fosil-fosil yang ditemukan di wilayah ini menjadi saksi betapa hangat dan lembabnya iklim saat itu. Tidak ada lapisan es besar yang menutupi daratan,
dan permukaan laut jauh lebih tinggi karena air tidak terjebak dalam es. Kita ketahui bahwa garis pantai pada masa itu sangat berbeda. Karang-karang tertentu yang hanya bisa hidup di dekat permukaan laut memberikan petunjuk tentang betapa tinggi permukaan air saat itu. Bahkan beberapa wilayah yang sekarang menjadi daratan, dulunya mungkin berada di bawah air. Kondisi yang lebih hangat dan permukaan laut yang lebih tinggi menciptakan kehidupan laut yang kaya dan beragam di sekitar Antartika. Sangat berbeda dari kondisi beku yang kita lihat hari ini. Eosen adalah salah satu periode yang sangat menarik dalam sejarah bumi, yang mana merupakan bagian dari masa yang lebih luas, yaitu Paleogen, yang termasuk dalam era Cenozoikum, era yang sering disebut sebagai zaman mamalia. Era ini adalah masa ketika mamalia mulai berkembang pesat, terutama setelah kepunahan dinosaurus pada akhir periode Kapur. Pada saat itu, benua-benua perlahan bergerak menuju posisi yang kita tahu sekarang. Pergerakan ini sangat penting karena mempengaruhi arus laut, yang pada gilirannya mempengaruhi iklim secara global. Salah satu peristiwa paling mencolok dari periode Eosen adalah puncak termal Paleosen-Eosen, sekitar 56 juta tahun yang lalu. Saat itu, bumi mengalami pemanasan yang sangat cepat, di mana suhu global melonjak antara 5 hingga 8 derajat Celcius hanya dalam beberapa ribu tahun. Para ilmuwan menduga pemanasan ini disebabkan oleh pelepasan besar-besaran metana dari dasar laut, yang berdampak sangat besar pada kehidupan di planet ini. Di lautan, banyak spesies punah, sementara di darat, makhluk hidup mulai berevolusi dan beradaptasi dengan cepat. Selain itu, kadar karbon dioksida CO2 di atmosfer selama periode ini jauh lebih tinggi daripada sekarang. Diperkirakan berada di antara 1000 hingga 2000 bagian per juta ppm, jauh dibandingkan dengan tingkat praindustri sekitar 280 ppm. Kenaikan CO2 ini sebagian besar disebabkan oleh aktivitas vulkanik dan pembakaran bahan organik. Kondisi ini sangat berbeda dengan bumi saat ini, di mana es menutupi kutub utara dan selatan. Dengan suhu yang jauh lebih hangat, daerah kutub pada masa itu jauh lebih hangat daripada sekarang. Dan dengan sedikit es, permukaan laut jauh lebih tinggi. Pada masa itu, banyak air yang sekarang membeku dalam lapisan es berada di lautan, dan ini menciptakan ekosistem laut yang sangat berbeda. Spesies laut berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan ini, mengarah pada terbentuknya ekosistem baru yang beradaptasi dengan kondisi yang terus berubah. Lebih lanjut, keberadaan peradaban maju kuno sudah ada jauh sebelum peradaban-peradaban yang kita kenal, seperti Mesopotamia dan Sumeria. Teorinya ini membawa kita pada sebuah pandangan yang memundurkan garis waktu peradaban manusia jauh ke belakang, bahkan hingga zaman es terakhir. Ini tentu saja sangat berbeda dengan pemahaman sejarah yang umum kita ketahui, yang biasanya menganggap peradaban kompleks baru muncul dalam beberapa ribu tahun terakhir. Salah satu bukti yang diungkap Hankook adalah struktur-struktur megalitik kuno seperti Göbekli Tepe di Turki, Stonehenge di Inggris, dan piramida di Mesir serta situs-situs di Mesoamerika. Terdapat kesamaan yang luar biasa dalam arsitektur dan keselarasan astronomis dari bangunan-bangunan ini. Sebagai contoh, piramida agung di Giza sejajar dengan bintang-bintang di sabuk Orion. Sementara Stonehenge secara presisi diatur untuk menandai titik balik matahari dan equinox. Menurutnya, ini bukanlah kebetulan, melainkan bukti dari pemahaman astronomi yang mendalam yang dimiliki peradaban tersebut. Selain itu, dipercaya bahwa peradaban kuno ini memiliki kemampuan navigasi yang sangat canggih, yang bisa menjelaskan mengapa konsep arsitektur dan astronomi serupa dapat ditemukan di berbagai belahan dunia. Meskipun peradaban-peradaban tersebut terpisah secara geografis. Tidak hanya itu, diyakini bahwa pengetahuan astronomi mereka tidak hanya digunakan untuk membangun bangunan,
tetapi juga diintegrasikan ke dalam budaya dan praktik keagamaan mereka. Bukti lain yang diajukan adalah adanya perencanaan kota yang canggih, menunjukkan bahwa masyarakat prasejarah ini memiliki tingkat organisasi sosial dan pengetahuan pembangunan yang sering kali diabaikan oleh sejarah arkeologi arus utama. Berdasarkan temuan tersebut, muncul teori yang mengusulkan bahwa kesamaan-kesamaan ini menunjukkan adanya penyebaran pengetahuan dari satu sumber yang sama, yaitu peradaban maju yang sudah ada jauh sebelum peradaban-peradaban yang kita ketahui. Para penyintas dari peradaban yang hancur akibat bencana besar seperti banjir atau dampak komet mungkin menyebarkan pengetahuan mereka ke seluruh dunia, dan pengaruh mereka terlihat dalam mitos, arsitektur, serta pengetahuan astronomi di berbagai budaya kuno. Dia juga melihat adanya bukti yang belum bisa dijelaskan sepenuhnya oleh arkeologi modern, seperti bagaimana beberapa struktur kuno tampak membutuhkan teknologi dan pengetahuan yang sangat maju untuk dibangun. Selain bukti fisik, terdapat mitos dan cerita rakyat sebagai petunjuk bahwa peradaban maju ini pernah ada. Sebagai contoh, legenda tentang banjir besar atau tanah yang hilang seperti Atlantis, menurutnya, bukan hanya sekedar dongeng, melainkan rekaman kolektif tentang bencana yang meluluh lantahkan peradaban kuno itu. Dengan dasar pandangan ini, bisa digunakan untuk menghubungkan mitos-mitos dari berbagai belahan dunia, menyoroti tema-tema yang serupa, serta kesamaan dalam gaya arsitektur dan pengetahuan astronomi. Hasilnya, semua ini mengarah pada kesimpulan bahwa ada satu sumber pengetahuan yang lebih tua, yang diwariskan kepada peradaban-peradaban berikutnya, seperti Mesir dan Sumeria, yang mungkin merupakan penerus dari peradaban kuno yang hilang ini. Pada tahun 1990-an, seorang ahli geologi bernama Robert Schoch membuat gempar dunia arkeologi dengan teorinya tentang usia Sphinx Agung di Giza. Schoch, yang meraih gelar PhD dari Universitas Yale, mengalami sesuatu yang aneh tentang pola erosi pada Sphinx. Bukannya terkikis oleh angin dan pasir seperti yang seharusnya terjadi di padang pasir Mesir. Erosi pada Sphinx lebih mirip dengan erosi yang disebabkan oleh air. Jika benar erosi itu disebabkan oleh air, maka Sphinx mungkin jauh lebih tua dari yang kita duga. Diketahui selama bertahun-tahun, usia Sphinx ditetapkan sekitar 4.500 tahun berdasarkan perhitungan para ahli Mesir kuno. Namun, menurut Schoch, jika erosi ini disebabkan oleh hujan lebat, Sphinx bisa jadi ribuan tahun lebih tua, bahkan mungkin berasal dari sekitar 8.000 hingga 10.000 sebelum Masehi, ketika wilayah Mesir masih menerima curah hujan yang lebih tinggi. Ini adalah perubahan besar dalam cara kita memandang sejarah Mesir kuno. Secara tradisional, Sphinx dianggap dibangun pada sekitar 2.500 sebelum Masehi, selama masa pemerintahan Fir'aun Khafre, terutama karena posisinya di kompleks piramida Giza. Tetapi Schoch menunjukkan bahwa pola erosi yang terlihat pada Sphinx lebih mirip dengan efek air yang terus-menerus mengalir, bukan angin gurun. Untuk mendukung teorinya, Schoch mempelajari pola iklim di daerah Giza dan menemukan bahwa antara tahun 10.000 dan 5.000 sebelum Masehi, Mesir bukanlah gurun kering seperti yang kita kenal sekarang. Saat itu, wilayah ini mengalami fase lebih basah yang dikenal sebagai periode Neolitik subpluvial. Curah hujan yang lebih tinggi ini, menurut Schoch, bisa menjelaskan erosi yang terlihat pada Sphinx. Banyak ahli arkeologi yang skeptis dengan teori Schoch. Mereka berpendapat bahwa erosi itu mungkin disebabkan oleh proses alam lain, seperti fluktuasi air tanah atau perubahan kimia di udara. Selain itu, para arkeolog telah menemukan artefak dan prasasti di sekitar Sphinx yang menunjuk pada pembangunan Sphinx selama masa Fir'aun Khafre, yang kembali ke sekitar 2.500 sebelum Masehi. Ini tentu bertentangan dengan gagasan bahwa Sphinx jauh lebih tua. Schoch tidak hanya melihat Sphinx secara terpisah, ia juga membandingkan erosi pada Sphinx dengan situs batu kapur lainnya, yang diketahui terkena hujan lebat selama bertahun-tahun. Setelah memeriksa situs-situs itu,
ia menemukan pola erosi yang sangat mirip dengan apa yang ia lihat di Sphinx. Ini memperkuat keyakinannya bahwa air bukan hanya angin dan pasir yang menyebabkan erosi pada Sphinx. Meskipun teori ini sangat kontroversial, Chalk mendasarkan argumennya pada bukti ilmiah yang kuat. Dia tidak hanya mengandalkan geologi, tetapi juga pola cuaca kuno dan catatan arkeologi. Ini seperti mencoba menyatukan potongan teka-teki besar dari berbagai disiplin ilmu. Namun, banyak yang masih meragukan klaimnya, terutama karena temuan arkeologis di sekitar Sphinx yang menunjukkan tanggal yang lebih baru. Perdebatan ini masih berlangsung dan mungkin akan terus memicu diskusi tentang usia Sphinx yang sebenarnya. Selain itu, terdapat pandangan bahwa ada peradaban maju yang eksis jauh sebelum Mesir, Sumeria, atau lembah Indus, yang mana diperkirakan hancur akibat bencana besar, seperti tumbukan komet sekitar tahun 10.000 sebelum Masehi. Bayangkan sebuah masyarakat yang sangat maju, lalu lenyap begitu saja, hanya meninggalkan sedikit jejak. Dipercaya bahwa para penyintas dari bencana itu menyebar ke berbagai penjuru dunia, berbagi pengetahuan mereka, dan membantu membentuk budaya-budaya kuno yang kita kenal sekarang. Baginya, kisah-kisah dan mitos kuno bukan sekedar dongeng belaka. Dinilai cerita-cerita ini bisa jadi adalah catatan sejarah yang diungkap dalam bentuk mitologi. Salah satu contohnya adalah kisah tentang banjir besar yang muncul di berbagai budaya. Dipercaya bahwa kisah-kisah ini mungkin merupakan ingatan kolektif tentang peristiwa nyata yang berdampak besar pada peradaban yang hilang tersebut. Ia mengemukakan bahwa banjir besar ini mungkin disebabkan oleh mencairnya lapisan es yang dipicu oleh panas dan energi dari tumbukan komet. Air yang dilepaskan kemudian membanjiri Amerika Utara dan masuk ke Samudra Atlantik, mengganggu arus hangat pada Gulf Stream. Hal ini menyebabkan perubahan iklim mendadak yang mendinginkan bumi secara dramatis. Analisa lebih jauh lagi, piramida Giza dan Sphinx diyakini tidak dibangun secara sembarangan. Struktur-struktur ini sejajar dengan bintang-bintang dan konstelasi tertentu, menunjukkan bahwa orang-orang kuno memiliki pengetahuan astronomi yang jauh lebih maju dari yang kita kira. Misalnya, tentang prosesi equinox, sebuah fenomena yang terjadi selama siklus sekitar 26.000 tahun, di mana rotasi bumi perlahan bergeser. Keahlian dan teknik orang-orang kuno dalam membangun struktur-struktur monumental seperti piramida Mesir, Stonehenge di Inggris, dan situs-situs megah lainnya di Amerika Selatan sangat mengagumkan. Bangunan dan benda-benda ini dibangun dengan begitu presisi dan ketelitian. Orang-orang kuno pasti memiliki pengetahuan teknik dan teknologi yang sangat maju, seperti pada Puma Punku di Bolivia, di mana batu-batu dipotong dengan presisi yang sangat tinggi, seolah-olah menggunakan alat-alat yang sangat canggih. Bagaimana terpesonanya oleh cara batu-batu besar ini dipasang dengan rapat tanpa menggunakan morter. Bagaimana mereka memindahkan dan menyusun batu-batu yang beratnya berton-ton masih menjadi misteri besar bagi kita. Namun diyakini bahwa ada kecerdasan luar biasa yang terlibat dalam proses ini. Selain itu, terdapat juga memperhatikan detail-detail geometris dalam bangunan-bangunan kuno. Berbicara tentang penggunaan rasio emas dan pengukuran sudut yang sangat akurat, yang menurutnya menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang matematika dan geometri. Sebagai contoh, piramida agung di Giza sangat presisi dalam segi geometri, dengan sisi-sisinya yang nyaris sempurna. Selain di Mesir, terdapat juga melihat ke Mesoamerika, seperti di Teotihuacan dan piramida-piramida Maya, yang menyoroti bagaimana struktur-struktur ini dirancang dengan perencanaan kota yang matang dan penggunaan batu-batu besar. Baginya, semua ini merupakan bukti bahwa peradaban kuno memiliki kemampuan teknis dan pengetahuan yang lebih canggih dari yang selama ini kita kira. Temuan lain ada pada keselarasan bangunan kuno dengan fenomena astronomi. Stonehenge
juga diketahui dibangun untuk melacak pergerakan matahari. Sementara piramida Kukulkan di Chichen Itza menampilkan bayangan berbentuk ular selama equinox, yang ia anggap sebagai bukti pengetahuan astronomi tingkat lanjut. Jika melihat piramida Giza akan sejajar dengan sabuk Orion dan Sphinx sejajar dengan konstelasi Leo sekitar 10.500 sebelum Masehi. Keselarasan ini bukanlah kebetulan, melainkan bukti bahwa orang-orang kuno memiliki pemahaman mendalam tentang pergerakan bintang-bintang dan kosmos. Dan ketika nama Atlantis muncul, dipercaya bahwa kemungkinan peradaban yang hilang ini benar-benar ada. Salah satu lokasi yang dianggap sebagai calon terkuat untuk ibu kota Atlantis adalah mata dari Sahara, yang juga dikenal sebagai Richard Structure. Dengan semua teori dan gagasan ini, seolah-olah mengajak kita untuk mempertimbangkan kembali sejarah peradaban kuno dan menyelidiki kemungkinan adanya jejak pengetahuan yang lebih maju dari yang kita bayangkan sebelumnya.